Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Teman-teman, sekali lagi ini sih luar biasa sekali ya. Totalitasnya sih wow. Baik, teman-teman semuanya, mungkin kalian juga sudah bosan ketemu dengan saya juga atau mungkin tidak. Nah, tapi boleh bilang saya pengen sedikit a few words, beberapa patah kata buat teman-teman di 2026 ini juga. Saya rasa 2025 bukan jalan yang mudah buat semua orang. Ya, ada orang juga boleh bilang dalam 2025-nya juga banyak kejatuhan, banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi ada juga pula yang boleh bilang di 2025 adanya suatu pencapaian. Adanya suatu boleh bilang something yang benar-benar kalian achieve, kalian yang sukses dan kalian banggakan. Nah, tapi saya ngelihat boleh bilang di 2026 ini juga adalah kegagalan, keberhasilan. Itu adalah suatu step untuk membentuk karakter kita juga bisa lebih baik. Lebih baik seperti apa? Teman-teman, malam ini kita tuh merayakan selebrasi kita untuk pencapaian Hipamas. Saya berharap 2026 pun kalian pun bukan melihatnya sebagai suatu titik untuk menyombongkan diri. Malah suatu titik untuk lebih humble. Untuk yang terjatuh, itu mungkin sebagai suatu panggilan boleh bilang, hey, inilah titik untuk saya bangun kembali. Remember, nobody is perfect. Kalau bahasanya Bu Ivon apa? Yang sempurna cuma milik Tuhan. Ya, tapi mau bilang saya juga pengen stress out, benar-benar pengen highlight. Hey, yang terjatuh, yang sedang gagal di semua hal, yuk teman-teman yang juga bisa tarik mereka, angkat mereka, bangkitkan mereka. Yang semua sekarang lagi on the top. Di apa aja? Apa aja? Hey, ajarin mereka. Yang kamu mungkin bisa lebih tahu, yuk jangan dibully. Tapi dibully lebih banyak. Tapi boleh yuk diajarkan. Ya, saya rasa dari kalian semua juga boleh bilang, saya dari tadi tuh udah diomelin sama semua yang duduk di meja ini, udah dibully terus ini. Pak, udah minta tolong all out. Ya itulah, orang bilang tuh saya tuh orangnya kayak kanebo. Tahu nggak kanebo? Kanebo kalau kering seperti apa sih? Kaku. Jadi saya minta maaf, all outnya saya seperti ini, kakunya seperti ini. Saya minta maaf, tapi boleh again, I'm really happy for you. Benar-benar happy buat kalian. All out, ya. Nggak tahu kribo itu dari mana. Ya, bulu-bulu dada itu saya nggak tahu beneran ada atau perlu kita cabut satu-satu. Lalu saya lihat yang pakai celana ketatnya sampai aduh. Tapi cowok ya, bukan cewek ya, sorry. But again, teman-teman, saya cuma mau ngingetin 2025 is a good year. It's a bad year. Something yang sebenarnya mau sekali lagi tekanin 2026. Yuk bangkit, lanjutin buat lebih baik. Kita selebrasi malam ini boleh bilang juga apa? Dengan semangat, dengan kebersamaan dan juga apa? Solidnya kalian. Oke? Selamat buat Hipamas, move on dengan tim luar biasa. Thank you. Oke, Hipamas. Ingat, tangannya harus berlimpah-limpah. Oke, satu kali lagi. Hipamas. Yes, itu keren banget. Jadi tahun depan kalau kita ngomong Hipamas, sudah pasti berlimpah-limpah. Oke, kita mulai. Saya terus terang
Bergetar nggak ya? Dikit lah. Oke, dan saya sudah kerjain PR saya. Kenapa? Karena saya mau di celebration ini kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita mulai. Saya melihat pas pertama saya datang, biarpun saya lagi makeup ya, saya dengar suara kalian itu hai, dan itu seru banget. Pas saya naik ke atas pun energinya luar biasa, dan mungkin kalian merasa seperti itu juga. Benar ya? Ya tuh memang kata Pak Irwan benar. Ada yang keribo, saya nggak tahu ada kutu apa enggak. Habis itu memang ada yang keriting. Tuh lucu banget. Banyak lagi. Dan saya terutama kaget dengan Pak Joni. Lucu banget. Lalu saya melihat ada kelegaan bahwa kita sudah mencapai tahun 2026 dan kita di tanggal 3 ini sudah menggapai target tahun 2025. Keren banget. Dan saya mau kasih kita waktu untuk diri kita sendiri. Saya mau kalian renungkan sebentar. Oke? Kita tutup mata sebentar. Curiosity with purpose. Rasa ingin tahu yang memiliki tujuan. Itu artinya. Curiosity kadang-kadang dianggap sebagai kekanak-kanakan. Mungkin orang bilang apa? Kepo lu, bener kan? Yang akhirnya kita sebel untuk mendengar itu. Kenapa orang kepo? Tapi di sini saya malah merasa itu menjadi mesin strategi kita yang baru. Kenapa? Karena kita tahu kepo yang kita lakukan mempunyai tujuan untuk jadi lebih baik. Seperti itu. Dengan pertanyaan apa? Kok dia bisa? Gimana ya dia bisa? Yang kadang-kadang kita selalu bergulir memperbaiki diri kita seperti apa. Bukan cuman kita kepo, kenapa dia bisa sih jadinya sirik? No. Curiosity kita menjadikan kita pribadi yang lebih positif, yang mempertanyakan kenapa mereka bisa, kenapa gua gak bisa. Dan itulah kita punya strategi baru, sehingga kita bisa berinovasi serta melakukan dengan excellent. Jadi di drive itu saya ambil kata-kata inovasi dan excellent untuk masukin curiosity with purpose. Saya melihat tagline ini ada pada kita semua. Tidak menyerah. Ada yang sampai tanggal 31 pun buka toko sampai jam berapa deh? Jam 6. Cuman karena apa? Ngerasa kalau ini pasti bisa. Kalau orang yang sudah ngerasa nggak bisa, mereka akan kejar apa enggak? No. Dan mereka lakukan sampai closing jam 6 sore. Akhirnya tercapai pula. Dan kalian mendapatkan persentase yang lebih tinggi. Thank you. Dan jangan biarkan kesuksesan malam ini membuat kita berhenti bertanya. Dunia di luar sana terus berubah dengan sesuatu yang menuntun kita menjadi waspada. Mari kita tetap menjadi orang yang selalu bertanya, apa, bagaimana, kenapa saat sesuatu tidak berjalan dengan tujuan kita. Setuju? Kurang keras, setuju? Limpah mas? Sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian, kerja keras kalian. Semua berhasil karena ada kalian semua. Dan kita mulai acara ini dengan cheers. Oke, semuanya boleh angkat gelasnya tinggi-tinggi, silakan. 3, 2, cheers.
dulu sampai aku naik ke atas panggung. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Best Kostum malam hari ini. Oke, Best Kostum dari PT Limpamas Indonesia. Ayo semangat dulu karena nanti kalian tentu akan dipilih siapa kira-kira yang akan jadi Best Kostum dan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp1 juta untuk kategori pria dan juga wanita. Oke, kemudian sampai ya teman-teman yang hari ini sudah akan memilih kira-kira siapa yang akan mendapatkan sebagai pemenang. Oke, tetap berdiri di situ. Stop sayang, berdiri di sini langsung. Wow, cantik sekali dengan balutan warna ungu-ungu agak hitam seperti itu. Terpilih sebagai sang juara. Dan juga dengan gaya Arabiannya di era 60-an, menggunakan lenggok. Ya tentunya sahabat-sahabat kita dengan attire atau busana dari masing-masing koleksi sendiri sehingga para dewan juri terdekat untuk menilai kira-kira siapa yang akan menjadi predikat sebagai sang juara. Tentunya dengan rambut yang sudah 50 tahun lebih tidak digunting, akhirnya rambutnya tidak keramas juga dengan berat beban 50 kg. Itu pun jadi sarang nyamuk dan juga sarang utuh. Dengan celana cundre yang beling-beling, ini menandakan bahwa era 6 bulan itu beliau sudah sangat eksis dan menjadi trendsetter di tahun 60-an. Dan hari ini pun berlenggak-lenggok di atas panggung Limpamas Indonesia. Dengan gaya cukunya di era tahun 60-an ini juga sudah sangat familiar dengan kostum yang lagi ngetren pada masa itu. John Lennon alias John Lennon akhirnya diaplikasikan malam hari ini sebagai kostum yang dipercaya membawa keberkahan. Wow. Lama-lama gilingan ya say. Walaupun dengan berbadan dua, tetapi beliau sangat anggun dan mempesona dengan balutan baju Anna Avante. Ini dia bersih. Dengan gaya Gatsby tahun 60-70, hari ini Ibu Greta pun melenggang dengan tampilan cantik warna yang warna pop. Iya, inilah finalis kita, Ibu Greta. Wow, ala Elvis Presley yang waktu 6 bulan itu benar-benar sangat mengguncang. Dengan kostum nyetriknya, kali ini pun ini tampil begitu mempesona di panggung Limpamas. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk finalis Best Kostum kita.
Kemudian untuk kategori attendance, ini adalah karyawan yang benar-benar absennya bersih selama 1 tahun. Maka tidak pernah cuti, tidak pernah izin, tidak pernah terlambat, jadi full masuk. Bahkan ini ada yang lebih karena dia harus lembur di hari Minggu. Ya, kategorinya siapa saja? Silakan Bu Mariana. Langsung pemenang ternyata. Oke, pemenangnya adalah Bambang dari LMI 4. Bambang dan Jensia bisa naik ke atas. Ini kalau Bambang nih melebihi dari hari kerja, ya, karena dia ada lembur di hari Minggu. Dia sampai nggak pernah cuti ya Bang ya. Good idea yang kemarin kita kumpulin banyak ide-ide yang luar biasa banyaknya dari teman-teman semua. Siapa yang menang? Happy Mulyaningsi, Anjar Fadila. Yes. 1 2. Oke, terima kasih kepada Ibu Lina dan juga Ibu Miriam yang sudah membacakan dan sudah memberikan hadiah kepada pemenang. Untuk best kostum 17 Agustus adalah Anissa Almalatus. Ya, selamat kepada Anissa. Muhammad Habil. Keduanya dari LMI 4. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk pemenang Best Kostum 17 Agustus. Kategori penjualan exhibition tertinggi. Wow. Pameran ya, hanya di pameran. Siapa aja itu kira-kira? Yang pertama adalah Nabila Syafa Kinanti. Nilai 209 juta rupiah. Selamat. Dan yang kedua Ade Kusmanto. Nilai 4.108.000 rupiah. Cicil sama safety ya. Jadi khusus Nabila dapat tiket nonton gitu ya. Wih, selamat. Wishlist saya yang tahun 2025 tercapai, apa yang akan saya lakukan dengan harta yang saya miliki atau ingin menambah apa atau ingin berapa. Alhamdulillah di tahun 2025 saya bisa membeli action kamera yang 2 tahun berturut-turut saya impikan. Dan terima kasih. Nah, ini apa yang akan saya lakukan dengan harta yang saya miliki atau ingin menambah atau ingin membeli apa? Menambah saldo di ATM. Apa yang saya tulis itu kurang lebih hampir sama dari ketika untuk badan biar fit apa gitu kan. Nah, itu kurang lebih sama. Nah, tapi ada satu hal yang tahun kemarin saya ngerasa dan saya merasa itu suatu pencapaian bagi saya ya. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-13 saya bergabung dengan PT Lipamas, dan Februari nanti saya udah kurang lebih 14 tahun ya. Jadi saya nggak ngebacain untuk ini, saya sedikit sharing aja Bapak-Ibu teman-teman gitu. Jadi mungkin pengalaman saya di Lipamas dari beberapa ketemu anak-anak baru, teman-teman baru gitu kan, selalu menanyakan gitu kan, Komar kenapa bisa bertahan lama di Lipamas gitu kan, kenapa bisa sampai sekarang bisa bertahan. Itu saya ngerasa kenapa saya bisa bertahan, dan saya ngerasa sampai sekarang pun saya bertahan di sini itu suatu pencapaian
Ya karena saya ngerasa inilah keluarga saya. Saya kagum sama Ibu Ivon, gitu. Mungkin teman-teman yang lain ngerasa kayak, wah, Bu Ivon itu orangnya tegas, ya. Bu Ivon itu orangnya galak. Mungkin iya. Tapi ada sisi lain dari Bu Ivon yang mungkin, maaf Bu Ivon, saya spill dikit gitu kan. Saya itu orangnya tertutup teman-teman. Saya itu nggak bisa curhat sama orang lain secara detail. Bahkan sampai sama keluarga sendiri. Tapi ketika saya curhat sama Ibu Ivon, ya bahkan saya bisa sampai nangis bareng-bareng. Nah itulah kenapa saya ngerasa disinilah keluarga saya. Meskipun ada momen naik turunnya ya, kadang ya pengen listennya ya itu ada, gitu kan. Tapi balik lagi, inilah keluarga saya yang harus saya jaga juga, gitu kan. Karena saya bertahan sampai di sini juga karena kalian, support kalian juga, gitu. Para manajer, Pak Kiki, Bu Herlina, ya yang pernah bareng sama saya ucapkan terima kasih dan saya mau maju bersama kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Komar. 2025 adalah tahun terberat juga buat saya sebagai ya satu-satunya leader di Finance Accounting Tax, di mana 2025 ditinggal leadernya, terus berdua dengan Bu Ayet membawahi beberapa orang dan ya target kita tercapai teman-teman Finance Accounting Tax. Meskipun terlambat ya Ibu Ivon, Bapak. Aku mau sombong sedikit boleh nggak Pak? Boleh dong. Oke, aku mau sombong. Bisnis aku di 2025. Jadi aku nggak tahu nih, aku nggak sadar nulis. Di tahun 2025 ini apa yang akan saya lakukan dengan harta yang saya miliki atau ingin menambah atau ingin membeli apa? Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Di sini saya tulis mau ganti mobil dan puji Tuhan banget, thanks God, saya dan suami bisa bekerja sama, kita ada rezeki dan yes, kita bisa ganti mobil di tahun 2025. Maklum Pak, anaknya 3, jadi kalau mobilnya kecil nggak muat. Jadi karena sudah punya 3 anak, puji Tuhan dapat mobil yang bisa lebih muat untuk keluarga besar. Dea Novita Putri. Dea Novita Putri, silakan boleh menuju stage. Yasinta Halimatus Sadia. Lina Baika, LMI 3. Dan yang terakhir, Ibu Aurelia Greta Limpa. Iya, inilah mereka-mereka yang sudah mengabdi selama 4 tahun dan hari ini pun mendapatkan penganugerahan dari PT Limpama Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan ya, mudah-mudahan tahun depan antara Mas Koin ataupun mobil ya. Oke, silakan boleh berfoto bersama. Yang nantinya mungkin punya usaha sendiri juga. Tahan 1, tahan 2. Yang mendapatkan masa kerja 7 tahun adalah Salgius Arianto Ramboki. Ya, selamat kepada Gius. Silakan boleh naik ke atas panggung. Jangan dijual. Selamat kepada Bibi Astuti. LMI 1, Bibi Astuti. Bambang Budi, LMI 4. Dan yang terakhir, Bu Mariana, LMI 4. Cantik dong. Oke, lihat ke depan. Senyum lebar dong, senyum 3 jari Amerika. Yang mendapatkan untuk masa kerja 10 tahun adalah Dan pemenangnya adalah selamat kepada Efranis Lase. Efranis Lase. Eva. Selamat kepada Eva. Ibu Sakien.
Habis bacain pemenang, malah beliau menang juga. Oke, selamat kepada kedua pemenang kita dan masa kerja 10 tahun. Beliau mendapatkan plakat dan juga 1 unit sepeda motor persembahan dari Limpamas Indonesia. Semangga iyo to sami-sami yo ngomong Yoto benggang sumpah batu yo lomong kong Loko inyo wodak yo pengarun ngomong Ya. Yo milopong kong Loko inyo wodak yo pengarun ngomong Semangga ngomong Yang pemenang 1, 2, 3. Selamat kepada Safa, Best Kostum kategori perempuan. Yang cowok kira-kira siapa? Selamat kepada Komar. Ya, silakan, boleh di sebelah sana. Tentunya pemenang Best Kostum kategori pria dan juga wanita berhak memulang uang tunai Rp1.500.000 dan juga manajemen mendapatkan uang tunai senilai Rp2 juta ditambah lagi dengan rumah dinas bayar sendiri. Coba gayanya gaya Elvis, gimana gaya Elvis? Dan kamu tahu juga nggak Risma? Ternyata dia itu sudah mendapatkan dengan baju ini, takut karena saya sama baju apa yang nggak bawa, langsung dapat 2 juta sebagai best kostum. Nama saya Ricky. Nama saya Ricky. Dari lepas ya. Iya. Lepaskan Ricky, lepaskan. Lepaskan kurban itu. Lepaskan. Mirip merestui ya. Jangan aku. Amit. Dengar Stella ya. Stella pengaruh bro. Ayo semuanya goyang. Oke. Biarin aja balik gila. Lampu ya sayang, mati lampu.
jadian, Nobel sama Eva jadian ya. Oh ini Pancasila, gue Pancasila. Oh ini yang beda. Ya, udah deh fix jadian ini. Kami jaga selamat tentunya untuk pemenang dari masing-masing kategori Best of the Best ya. Virtue, selamat Pak Komar. Excellent, Evi. Dan yang terakhir Thrive, selamat untuk Henry. Dan pemenang untuk Best Manager dimenangkan oleh 1, 2, 3. Tentunya pemenang Best Manager akan mendapatkan uang tunai senilai 5 juta rupiah persembahan dari Limpamas Indonesia. Ibu, jangan lupa yang 1 juta nanti buat saya dan Risma. Jujur saya nggak nyangka ya, karena selama ini ya saya kerja di sini udah berapa 8 tahun lebih dan saya tidak pernah berusaha untuk disukai. Mungkin jujur ngomong kadang galak, kadang kalau misalnya bahkan sama anak sendiri aja nggak pilih kasih ya, kadang-kadang malah lebih galak ke anak sendiri dibandingin anak orang. Jadi ya benar-benar nggak nyangka. Terima kasih atas votingnya. Semoga kita Limpamas maju menjadi lebih baik lagi. Amin. Ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pemenangnya adalah Febria Ade. Oke, selamat kepada Best Sales 2000. B-nya dulu atau piagamnya dulu? Selamat kepada Febria ya. 150-238. Selanjutnya untuk handphone. 150-254. Ingat, jangan fokus di booster. Oke? 150
Kulkas 2 pintu. Berkat Coach Ivon positif. Beneran dapat afirmasi. Good. Oke, satu lagi Bang. 150-786. Ganteng. Lagi. Kita tambah 2 lagi ya. MC-nya lagu bagian Pak. 1500-18. Good. Yeay. Selamat.
Ada buat pertanyaan, kalian udah terima? Udah terima? Dikerjain apa enggak? Dikerjain ya. Nah, itu saya buat, terus terang saya buat tugas sendiri. Dan saya mau kalian juga merasakan manfaatnya. Karena di saya manfaatnya sangat besar sekali. Satu, saya tahu perasaan apa yang saya terjadi di 2025 ini yang membuat saya sedih, senang, dan apa yang mau saya improve. Nah, saya mau kalian juga rasakan itu. Gitu. Nah, saat kalian udah buat, tolong review. Gimana perasaan kalian kembali? Dan di 2026 ini kita mau ngapain? Karena surat itu adalah hal yang jujur dari diri kalian yang kalian tuangkan dalam kertas, yang kalian bisa baca ulang, yang akhirnya kalian tahu. Biasanya kan cuma mumet ya di otak, kok gua gini, kok gua gitu, aduh gua sedih nih, gua ini nih, aduh gua takut nih, gua ini nih. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu perasaan itu apa. Nah, saya minta kalian tulis. Dan bagi yang belum, kalau yang sudah, coba dibaca lagi apa titiknya. Sekali lagi ini bukan tentang perusahaan aja ya. Ini sekali lagi mungkin kalau kalian nggak ada yang tuntun, nggak ada yang bimbing, terus saya bilang, Bu Ivon ini bukan cuma jadi seorang leader aja, kadang mungkin udah menjadi seorang coach. Dan it's okay, it's good. Sekali lagi, saya cuma mau kalian juga melihat dari segi positifnya. Sekali lagi, bukan semuanya tuh tentang company loh. Sekali lagi tentang kalian sendiri. Yang kita udah ngomongin personal, pasangan, keluarga, relationship kita mungkin dengan orang tua kita, anak kita. Ya itu yang kalian juga mesti review. Ya sorry, mungkin kalian bilang, ya terserah lu lah Bu.
Yes, maybe. Boleh. Suka nggak suka hari ini, selanjutnya nanti, atau 5 tahun lagi lu mungkin baru lihat. Padahal gue udah dikasih tahu loh 5 tahun yang lalu. Kenapa gue baru sadar hari ini? Seriously, kadang itu yang gue rasain sebab waktu saya udah jadi orang tua. Ngomongin sama anak gak dengerin. Sama. Suatu saat kalian yang masih apa sih, muda-muda yang akhirnya akan menikah dan mempunyai seorang anak, percayalah, tugas kalian akan sama. Apakah mereka mau mendengar? Tidak. And it's okay. It's okay. Kadang kita perlu namanya untuk apa? Jatuh, naik lagi, jatuh lagi sampai boleh bilang apa? Pengalaman yang ngebentuk kita. Ya, Pak Kiki, gua thank you udah mau sharing juga. Sekali lagi, kalau ada yang mau sharing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang gila, konyol atau apapun, sekali lagi, itulah sharing. Dan biasa kalau udah dilapasin 2026, you know what? Yang tadi kita bilang, sorry, gue tuh tertarik sama koma lo. Kalau kalian lihat tahun ke tahun, dia selalu dapat hadiah. Kadang gue geli sendiri tuh, gak rela juga tadi mau kasih koma. Kenapa dia tiap tahun dapat loh? Kadang kalau kalian percaya namanya afirmasi, itu bilang apa? Memang jodoh gua, pasti gua dapat. Yes. Itu sama. Lu kenalan, gua yakin dia suka sama. Sama. Sekali lagi, kalau ada yang mau sharing, Kak Kiki, appreciate Pak. Oke, Safa juga. Sesi ini saya tidak bertanggung jawab ketika ada yang sedih. Disclaimer dulu. Iya, jadi hari ini begitu luar biasa. Tadi saya registrasi dan saya nggak expect bahwa ada tulisan Bu Ivon di situ. Di sini Bu Ivon tulis everything will be okay. Itu saya terhenti ketika tadi di meja register. 2 tahun lalu saya mengalami kejadian yang begitu luar biasa. Yang paling berat dalam hidup saya. 2 tahun lalu, Limpa Mas membuka pintu itu buat saya. Di notes ini, tadi saya cerita sama Bu Ivon, Bu, ini adalah penguat saya hari ini. Mungkin kalian tahu saya adalah orang yang sangat energik. Kalian tahu saya selalu tersenyum. Di balik semua itu ada hal yang begitu luar biasa yang sedang saya jalani. Dan melalui quotes ini, hari ini saya bisa berdiri tegak sampai dengan malam ini. Itu luar biasa. Thank you Bu Ivon, thank you Pak Iwan. Mungkin akan jadi pertanyaan, kenapa saya terlihat ambisi sekali mengerjakan segala sesuatu yang ada di Limpa Mas. Alasannya satu, saya memberikan yang terbaik di sini, dan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan menjadi yang terbaik. Dan betul kata Pak Irwan, segala sesuatu naik turunnya kehidupan akan membentuk kita ke pribadi yang saat ini mungkin teman-teman lihat saya. Terima kasih Bu Ivon, Pak Irwan, seluruh jajaran manajemen sudah percaya sama saya bahwa 2026 ini adalah harapan yang begitu besar buat saya. Catatan ini menjadi poin bahwa sebetulnya saya rapuh. Tanpa disadari, afirmasi yang Bu Ivon tulis itu kena di saya. Everything will be okay. Jadi intinya saya di tahun ini mau mulai menemukan diri sendiri, jadi diri sendiri. Karena sebenarnya saya sebelumnya itu
terlalu bergantungan kepada orang lain. Bahkan keluar sendiri pun seperti kayak me time, kayak jalan-jalan di mall, itu saya nggak berani sendiri gitu. Karena saya selalu berkelompok sama teman-teman dan sebagainya. Kayak sendirian tuh takut. Saya juga pernah cerita sama Bu Iwan, mungkin sampai nangis-nangis gitu. Ya, jadi di tahun ini, awal mulai tahun ini, saya mau belajar lagi untuk menemukan jati diri saya sendiri. Jadi saya berusaha untuk mindful, untuk menemukan siapa Safa ini. Jadi lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, dan di kemarin di awal tahun stage-nya itu dapat bakat. Nah, saya di tahun ini berkomitmen untuk menemukan bakat-bakat yang lebih saya pengen asah kembali. Jadi yang sebelumnya masih saya ragu untuk mulai, saya ingin di tahun 2022 ini lebih maju lagi dan menjadi Safa yang hebat lagi. Oke, di sini sebenarnya cuma nge-share aja pengalaman selama 2025. Di sini Mei dapat quotes dari Rifat itu, someone out there is so grateful you exist, don't forget that. Ini sangat berhubungan banget sama kejadian 2025 yang Mei alami, itu titik terendah. Mungkin Kak Kiki juga tahu, rasanya berat banget teman-teman, ditinggal teman satu divisi berkali-kali sampai bilang ke Pak Kiki, Pak saya nggak bisa kalau sendiri Pak. Tapi untungnya Mei juga dapat tim yang sangat sportif, dapat Tarosa dan juga tim baru. Dan setelah Mei dapat coach ini, Mei ngerasa ternyata Mei juga cukup untuk bisa membahagiakan orang di luar sana gitu loh. Walaupun orang di luar sana nggak tahu titik terendah Mei. Kayak misalkan, mungkin kayak kalian kenal tadi Mei ceria, Mei aktif, energinya nggak habis-habis. Tapi di satu sisi, Mei juga pernah merasa capek ditinggal sama teman divisi dari awal membangun divisi sampai akhirnya beli sendiri. Dan Pak Kiki juga, thank you Pak Kiki, selalu support Mei. Dan manajemen lain juga selalu kasih semangat buat Mei. Dari awal divisi cuma sampai omset 200.000 sampai akhirnya bisa membuktiin, dan semoga di tahun 2022 ini bisa capai target tahunnya dan 120%. Yang Mei harap itu teman-teman ya, masalah yang kita hadapi, jangan pantang menyerah. Dan lihatlah sekitar teman-teman, pasti secara gak langsung lingkungan teman-teman itu mendukung teman-teman sekalian gitu loh, walaupun mereka nggak tahu masalah teman-teman itu apa. Dan yang paling penting yang Mei ingin sampaikan, sebisa mungkin kontrol energi negatif kalian dan jangan kasih ke lingkungan sekitar, karena kita nggak tahu lingkungan sekitar lagi ngadepin masalah apa gitu loh. Jadi lebih baik kita menyebarkan energi positif seperti yang Mei suka lakukan. Kita joget, kita ketawa, kita apa, walaupun ada masalah juga langsung bisa selesai dalam hal itu juga, saat itu juga. Itu sih yang Mei pengen share. Mungkin yang baru pertama kali ngikutin cara di Pamas, kok begini ya? Yang beginilah di Pamas. Keluarga kedua kita, dan kita habiskan waktu kita lebih banyak daripada di rumah. Jadi buatlah semuanya menjadi enak dengan semua yang positif. Untuk mengunduhi acara, apabila ada kesalahan dari kami manajemen, kami mohon maaf. Ada salahkan
Kami ucapkan terima kasih banyak